Pertempuran di kota Pokrov wilayah Donetsk kini memasuki tahap paling sengit sejak awal invasi Rusia ke Ukraina. Rusia disebut semakin dominan di garis depan dengan kemajuan bertahap di dalam kota. Sementara pasukan Ukraina masih berusaha mempertahankan sisa wilayah strategis yang tersisa. Lantas siapakah yang saat ini lebih menguasai medan pertempuran di Pokrov, Rusia atau Ukraina? Simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia di Wanyustromo. Kota Pokrov di bagian timur Ukraina menjadi titik paling panas dalam pertempuran terkini antara Rusia dan Ukraina. Pertempuran jarak dekat terus berlangsung di sejumlah distrik setelah pasukan Rusia memperluas serangan mereka di wilayah Donetsk. Militer Rusia mengklaim berhasil menewaskan sejumlah pasukan khusus Ukraina dalam pertempuran di kota strategis Pokrov, wilayah Donetsk, yang menjadi bagian dari upaya Moskow memperluas kendali di kawasan Donbas yang hingga kini masih sebagian berada di bawah kekuasaan Kiev. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukan mereka menumpas satu unit pasukan khusus Ukraina yang diterjunkan menggunakan helikopter Black Hawk di sekitar Pokrov, dan dari operasi itu dilaporkan sebanyak 11 prajurit Ukraina tewas setelah pertempuran sengit di garis depan. Militer Rusia mengklaim telah menewaskan belasan pasukan khusus Ukraina dalam pertempuran di kota strategis Pokrovsk-Donetsk. Pertempuran ini menjadi bagian dari upaya Moskow memperkuat cengkraman di wilayah Donbas yang masih dikuasai sebagian oleh Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukannya berhasil menumpas satu unit pasukan khusus Ukraina yang diterjunkan menggunakan helikopter Black Hawk di Pokrovsk. Sebanyak 11 anggota tim itu dilaporkan tewas dalam bentrokan yang berlangsung sengit. Pokrovsk dikenal sebagai pintu masuk menuju Donetsk, wilayah yang menjadi salah satu target utama Moskow dalam operasi militernya di Ukraina Timur. Menurut laporan Reuters, pasukan Rusia terus bergerak maju di sekitar Pokrovsk dan berupaya memperkuat pengepungan di kawasan Hirsne di bagian barat laut. Pertempuran di titik itu dinilai penting karena berpotensi memutus jalur pasokan Ukraina menuju kota utama di garis depan. Militer Rusia juga mengklaim telah menggagalkan upaya resimen serbu Ukraina untuk keluar dari wilayah tersebut. Sementara itu, militer Ukraina sebelumnya mengonfirmasi pengerahan pasukan khusus ke Pokrovsk pada awal pekan lalu dengan sebuah helikopter yang menurunkan sekitar 10 prajurit di lapangan terbuka. Namun, kondisi di lapangan sulit diverifikasi secara independen karena adanya pembatasan akses peliputan dari kedua pihak. Pokrovsk memiliki nilai strategis tinggi karena kedekatannya dengan tambang batu bara kokas terakhir Ukraina di Donetsk, yang kini sudah menghentikan operasi. Jika kota ini jatuh sepenuhnya, Rusia akan memiliki jalur lebih terbuka untuk menekan dua kota besar lain yang masih dikuasai Kiev, yakni Kramatorsk dan Sloviansk. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan
bahwa Donbas secara hukum telah menjadi bagian dari Rusia. Namun, Ukraina dan negara-negara barat menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai aneksasi ilegal. Pertempuran di Provokh menunjukkan taktik Moskow yang mengandalkan manuver pengepungan untuk melemahkan pertahanan Ukraina, sekaligus memperluas kendali di wilayah timur. Klaim Moskow atas tewasnya pasukan elit Ukraina di Pokrovsk ternyata hanya awal dari eskalasi yang lebih besar. Setelah insiden itu, pertempuran di garis depan semakin meluas tak hanya di Pokrovsk, tetapi juga di Kupiansk, wilayah Kharkiv. Pasukan Rusia kini terus menekan pertahanan Ukraina di dua titik utama, yakni Pokrovsk di Donetsk dan Kupiansk di Kharkiv. Kedua kota itu menjadi medan tempur paling panas di tengah klaim saling bertentangan antara Moskow dan Kiev terkait siapa yang menguasai wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya memperluas operasi di Pokrovsk dengan menargetkan posisi Ukraina yang hampir terkepung di bagian tengah dan timur kota. Moskow menyebut telah mencatat kemajuan signifikan, sedangkan Ukraina menegaskan tentaranya masih mampu mempertahankan garis pertahanan dan menggagalkan sejumlah serangan. Pasukan Rusia dilaporkan terus menekan pertahanan Ukraina di Pokrovsk, Donetsk, dan Kupiansk, Kharkiv. Kedua kota itu kini menjadi pusat pertempuran sengit di tengah klaim saling bertentangan antara Moskow dan Kiev mengenai penguasaan wilayah. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukannya memperluas operasi militer di Pokrovsk dengan menargetkan pasukan Ukraina yang hampir terkepung di bagian tengah dan timur kota. Moskow mengklaim kemajuan signifikan, sementara Ukraina menegaskan tentaranya masih mampu mempertahankan posisi dan menggagalkan serangan di kawasan tersebut. Pokrovsk, yang dalam bahasa Rusia dikenal sebagai Krasnyarmysk, memiliki posisi strategis di jantung Donbas. Kota ini menjadi simpul logistik utama yang menghubungkan jalur timur menuju Luhansk dan barat di Dnipro serta Zaporizhia. Sejak awal konflik pada Februari 2022, Pokrovsk berfungsi sebagai pusat pasokan penting bagi militer Ukraina. Menurut sejumlah laporan media Rusia, penguasaan penuh atas Pokrovsk akan membuka jalan bagi pasukan Moskow menuju wilayah Dnipropetrovsk. Beberapa analis menilai jika Ukraina kehilangan kota itu, pertahanannya di Nizhny-Novgorod yang berdekatan akan sangat terancam. Di saat yang sama, pertempuran sengit juga terjadi di Kupiansk, Kharkiv. Rusia dikabarkan berupaya merebut kota strategis di tepi sungai Oskil tersebut, sementara Ukraina menegaskan pasukannya masih bertahan dan terus memukul mundur upaya penyerangan. Kupiansk memiliki nilai penting sebagai jalur logistik utama bagi pasukan Ukraina di sisi timur sungai Oskil. Kendali atas kota itu diyakini akan mempermudah Rusia memperluas operasi militernya ke arah barat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia tetap membuka peluang penyelesaian konflik secara politik dan diplomatik. Tetapi menegaskan bahwa akhir perang bergantung pada terciptanya seluruh tujuan operasi yang telah ditetapkan sejak awal. Situasi di Pokrovsk yang kian memanas menunjukkan betapa besarnya taruhan kedua pihak dalam memperebutkan wilayah itu. Namun di balik pertempuran yang terus berlangsung, tersembunyi makna strategis yang lebih dalam. Pokrovsk tak hanya sekedar medan perang, tetapi juga titik penentu yang dapat mengubah arah konflik di Ukraina Timur. Pokrovsk merupakan kota vital di Donbas yang masih berada di bawah kendali Ukraina, berfungsi sebagai pusat logistik dan penghubung menuju Kramatorsk serta Sofia. Jika kota ini jatuh, Rusia akan memperoleh akses langsung ke wilayah tengah Ukraina dan mengubah keseimbangan perang.
Wilayah ini juga kaya akan cadangan litium dan sumber daya mineral penting sehingga penguasaannya bukan hanya soal strategi militer, tetapi juga kendali atas sumber energi dan ekonomi Ukraina Timur. Kota Pakrovsk di Donbas kini menjadi pusat pertempuran paling krusial antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dikepung dari berbagai arah, kota industri ini bukan sekedar benteng pertahanan, tetapi titik strategis yang berpotensi mengubah arah seluruh perang di Ukraina Timur. Pakrovsk yang pada masa Soviet dikenal sebagai Krasnyarmsk merupakan salah satu kota besar terakhir di Donbas yang masih dikuasai Ukraina. Terletak di wilayah industri padat di Oblast Donetsk, kota ini berfungsi sebagai jalur logistik utama bagi pasukan senjata, amunisi, dan kebutuhan militer ke garis depan. Selain memiliki jaringan rel dan jalan raya yang luas, Pakrovsk juga menyimpan cadangan litium besar, menjadikannya penting tidak hanya secara militer tetapi juga ekonomi. Bagi Ukraina, Pakrovsk adalah benteng terakhir di sisi tengah Donbas yang menahan laju pasukan Rusia ke arah barat. Selama 2 tahun terakhir, kota ini berperan sebagai penghalang strategis yang menjaga akses menuju Dnipropetrovsk dan wilayah tengah Ukraina. Jika Pakrovsk jatuh, kawasan sepanjang hampir 100 km di sebelah barat akan terbuka tanpa perlindungan alam atau benteng perkotaan lain, memudahkan pasukan Rusia bergerak menuju jantung wilayah Ukraina. Pengepungan Pakrovsk dimulai setelah Rusia merebut Avdiivka pada awal 2024. Setelah jeda operasi di awal 2025, pasukan Moskow melanjutkan ofensif besar yang berfokus pada pengepungan dari arah timur dan selatan. Menjelang Agustus, kota itu telah terkepung dari 3 sisi, dan jalur pasokannya berada di bawah kendali tembakan artileri Rusia. Dalam waktu singkat, situasi di dalam kota memperburuk dan pertahanan Ukraina mulai melemah akibat serangan darat serta drone yang terus beroperasi di atas wilayah itu. Pada Oktober 2025, pasukan Rusia menguasai sebagian besar Pakrovsk, termasuk kawasan industri dan permukiman utama. Sisa pasukan Ukraina bertahan di beberapa distrik di timur laut kota. Sementara 2 brigade elit yang ditempatkan di Mirnograd, kota yang terletak di utara Pakrovsk, kini terjebak tanpa jalur suplai. Upaya pengiriman bantuan melalui drone kargo berat tidak cukup untuk menopang ribuan prajurit yang terperangkap di dalamnya. Kiev mencoba melancarkan serangan balasan untuk membuka jalur keluar. Tetapi operasi itu berakhir gagal setelah serangan udara Ukraina berhasil dipatahkan. Pertempuran di sisi utara kota berlangsung sengit dengan Ukraina mengerahkan kendaraan lapis baja dalam serangan frontal yang justru berujung pada kerugian besar. Situasi ini menunjukkan kelelahan pasukan Ukraina yang kini menghadapi keunggulan taktis Rusia di lapangan. Pengamat menilai keputusan Presiden Volodymyr Zelensky untuk mempertahankan Pakrovsk sampai titik terakhir membuat pasukannya terjebak tanpa ruang manuver. Rusia berupaya memanfaatkan momentum tersebut untuk melemahkan seluruh garnisun Ukraina dan memperluas kendali ke barat Donetsk. Apabila Pakrovsk benar-benar jatuh,
Ukraina akan kehilangan pusat logistik terbesar di Donbas serta jalur pertahanan terakhir yang menahan pasukan Rusia menuju Sungai Dnieper. Kejatuhan kota ini akan membuka jalan bagi Moskow untuk memperluas operasi militer ke arah tengah Ukraina. Suatu perkembangan yang dapat mengubah keseimbangan perang secara keseluruhan. Pertempuran di Pokrov kini menjadi simbol pertaruhan besar bagi kedua pihak. Bagi Rusia, kemenangan di kota ini berarti langkah besar menuju penguasaan penuh Donbas. Sementara bagi Ukraina, Pokrov adalah garis terakhir sebelum perang berbalik arah. Pertempuran di Pokrov bukan hanya menentukan peta militer di Donbas, tetapi juga mencerminkan betapa jauhnya jalan diplomasi antara Rusia dan Ukraina. Di saat medan perang terus bergerak dinamis, upaya perdamaian justru berjalan di tempat. Lalu seperti apa perkembangan terkini proses negosiasi kedua negara itu? Kremlin menyatakan ingin perang di Ukraina segera berakhir, namun proses menuju perdamaian dinilai mandek. Pernyataan itu menanggapi komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut konflik dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan perang hanya akan berhenti jika Rusia mencapai seluruh tujuan militernya, meski Moskow mengaku lebih memilih diplomasi. Namun Peskov menyebut negosiasi buntu dan menuding Ukraina menghambat upaya perdamaian. As I understand it, there's a pipeline from Ukraine and there's a pipeline from Croatia. And my understanding is that the pipeline... Kremlin menyatakan pada Senin 10 November bahwa mereka ingin perang di Ukraina segera berakhir, namun proses penyelesaiannya kini terhenti. Pernyataan itu merespons komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan perang dapat berakhir dalam waktu dekat setelah bertemu dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan, perang bisa selesai jika Rusia mencapai tujuan militernya dan mereka lebih memilih jalur diplomasi. Namun ia mengatakan pembicaraan damai tidak berjalan karena situasinya macet dan menyalahkan Ukraina atas kebutuhan itu. Ukraina serta negara-negara Eropa menolak klaim tersebut dan mengatakan Rusia yang menghalangi proses perdamaian. Tidak ada perundingan langsung antara Rusia dan Ukraina sejak 23 Juli. Trump dilaporkan mencoba mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun Kremlin hanya setuju jika pertemuan diadakan di Moskow. Zelensky menolak syarat tersebut dan meragukan keseriusan Putin dalam mencari solusi damai. Saat perang memasuki tahun keempat, Rusia menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina dan terus mencoba merebut Pokrov dan Kupiansk. Pertempuran di kota Pokrov masih jauh dari kata selesai. Namun siapapun yang mampu mempertahankan kota ini akan memegang kunci arah perang di Ukraina Timur. Bagi Moskow, kemenangan berarti langkah lebih dekat menuju penguasaan Donbas. Sementara bagi Kiev, bertahan berarti mempertahankan harapan. Sekian rangkuman berita mengenai garis depan pertempuran di Pokrov, sebuah kota yang kini menjadi simbol taruhan besar bagi Rusia dan Ukraina. Sampai jumpa di Wahyu Stropong berikutnya bersama saya, Katarina
Amelia hanya di YouTube TV One News Corp.